klarifikasi ini. Kita akan panggil kok itu. Kita akan panggil Rasman segera. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh. Iya kan? Nah, video itu untuk kepentingan apa gitu. Kamu lihat aja postingan saya tadi pagi. Ada perempuan itu, kita tracking. Dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan seperti itu. Dan kita putuskan hari ini juga Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasman itu adalah manusia yang sombong dan angkuh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Saya menduga adanya dugaan kriminalisasi. Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi Vina itu dia belain polisi. Jadi tapi saya tahu dia ada motif dan saya punya buktinya. Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya saya kasih. Saya nggak salah ngomong. Rasman Nasution setelah ditetapkan sebagai tersangka akhirnya dipecat sebagai advokat. Dan diduga Rasman Nasution melanggar kode etik. Dan jika teman-teman penasaran, mari kita simak video selengkapnya. Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan panggil kok itu. Kita akan panggil Rasman segera. Pastinya saya akan segera memanggil Bang Rasman untuk diklarifikasi lebih jauh untuk kepentingan apa konten itu gitu loh. Iya kan? Nah, video itu untuk kepentingan apa gitu. Nah, apakah dalam rangka menjalankan kuasa atau apa gitu kan? Itu yang saya akan klarifikasi lebih jauh, ya. Intinya kita panggil. Kita panggil pastinya, kita panggil. Kita juga nggak perlu layani lah, banyak orang mau nebeng kan. Kamu lihat aja postingan saya tadi pagi. Ada perempuan itu, kita tracking, namanya selfie link. Dia nggak ngaku. Kamu selfie link ya, ketakutan. Ada orang yang modus, pura-pura ada tanah, dan lain-lain. Saya kira itu cukup. Urusan kita sekarang fokus kepada Fadel. Dia sering telepon saya nggak jelas, nggak punya tujuan, bahkan ngajak ke hotel loh. Itu kan nggak sopan seperti itu. Jadi saya merasa tidak dihargai. Itu menurut saya perbuatan-perbuatan yang benar-benar keterlaluan ya. Itu nggak sopan menurut saya. Padahal saya pengacara loh. Ya saya wajar lah merasa direndahkan ya. Apalagi saya perempuan gitu ya. Saya justru tidak kebayang gitu loh kalau dia punya klien perempuan. Saya aja sebagai lawyer aja digituin ya, apalagi kliennya yang tidak berdaya, mungkin memanfaatkan mungkin klien yang tidak bisa membayar lawyer gitu, terus dia manfaatkan. Nah, itu saya sangat menyayangkan sekali gitu. Kalau di telepon itu sering banget memang suruh datang ke hotel ini, tapi saya nggak pernah mau. Cuman ya menurut saya itu udah keterlaluan, jadi ya saya abaikan aja. Biasanya sih kalau di telepon itu kan video call ya, misalnya Dian di mana gitu, jalan lagi kerja gitu, misalnya Dian di mana sidang gitu. Kalau bisa datang ya ke hotel, atau biasanya dia langsung besok datang ya ke hotel ini. Itu kan nggak sopan ya, berkali-kali loh dia seperti Sesama advokat juga begitu ya. Bagaimana dengan klien-kliennya ya? Diperlakukan seperti apa kliennya? Saya selaku Presiden Kongres Advokat Indonesia dan hadir pada hari ini hampir seluruh DPD dari semua provinsi, dan kita putuskan hari ini juga Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Siap bang, siap abang yang tahu. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat saya bergejolak apa. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Siapa Rasman? Rasman adalah manusia yang mau melaporkan Hakim Sulaiman. Ada kalanya manusia lebih rendah daripada binatang. Saya tidak mengatakan bahwa Rasman itu binatang dan lebih rendah daripada binatang. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Rasman itu adalah manusia yang sombong dan angkuh.
Seakan-akan narasinya semua orang salah, hanya dia yang benar. Teman-teman bisa lihat di kasus Vina Cirebon ya, Rasman Nasution ini ya memang dia selalu menganggap dirinya tuh paling benar ya, semuanya dianggap salah, tentunya seperti itu ya. Dan mungkin ini adalah karma Rasman Nasution ya, dan sekarang ditetapkan sebagai tersangka ya teman-teman ya. Untuk teman-teman netizen, viralkan video ini. Saya mempertanggungjawabkan narasi saya, karena dia itu sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit menghantam orang dengan pasal. Saya siap dilaporkan. Saya mengajak dia berdebat, mau berdebat, dan saya perlu menyampaikan, kami rakyat, kami netizen, kami tidak punya kepentingan selain daripada menyuarakan kebenaran. Di saat ada ketidakadilan di Republik ini, kami akan bersuara. Kita tidak ada kepentingan nanti kalau ini yang menang kami dapat kursi berapa, kalau ini yang menang saya jadi menteri apa, kalau ini yang menang saya nanti posisinya menguasai wilayah mana. Nggak ada. Kami adalah netizen Indonesia yang menyuarakan nilai-nilai kebenaran. Mau berdebat head to head di TV One, di iNews, atau di Kompas, atau di Metro TV, saya siap. Atau di warung kopi juga saya siap. Nanti kita live. Ini Rasman ini kesombongannya harus dilawan teman-teman, harus kita patahkan. Manusia yang angku ini udah cukup. Silakan, karena dia itu sedikit-sedikit lapor, pakai bahasa mana nih kata-katanya nih, mana kata-katanya faktual nih yang salah nih, mana kata-katanya faktual yang salah nih. Nah nanti dia akan laporin saya di situ, biarin nggak apa-apa. Dia laporin saya tantang dia, manusia angku sombong. Maka dari itu saya mengatakan, dari jutaan saya bagian daripada teman-teman itu yang siap mendukung dan siap menjadi perisai dengan izin Allah. Saya siap menjadi perisai untuk kepada Pak Hakim Sulaiman. Jangan coba-coba menyentuh beliau. Anda akan berhadapan dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan menggemahkan doa-doanya semua. Salam, mudah-mudahan video ini sampai kepada Rasman. Rasman, saya menantang kamu dimanapun kamu mau dan apa yang kamu mau. Nih Ham, saya menantang kamu yang punya faktual news 77. Ya, sedikit-sedikit lapor, dan akhirnya Rasman juga kena batunya juga ya. Akhirnya dia dilaporkan dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Salam kemerdekaan. Allah. Rasman itu kalau Bapak lihat dalam situasi Vina itu dia belain polisi. Jadi dia bilang polisi sudah benar menetapkan Peggy sebagai tersangka. Jadi apapun yang polisi lakukan bener lah kata dia. Tapi saya tahu dia ada motif. Apa motifnya? Dia kan ada dilaporin polisi dan itu ada barter saling tutup. Ya, dan saya punya buktinya. Jadi kalau kepolisian mau minta buktinya, saya kasih. Saya nggak salah ngomong. Bang Rasman paling getol bela polisi ya. Dan tentunya ini juga tidak kebal hukum. Ternyata dilaporkan oleh Bang Hotman juga ternyata bisa jadi tersangka ya, ditetapkan sebagai tersangka ya. Iya. Dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Jangan lupa. Dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Dan dakwa. Tapi Bang menanggapi soal kayak dia kan nih ngomongannya blunder terus Bang ya? Udah nggak usah tanya lagi dia. Ya tanggapannya Bang soalnya semua orang udah tahu dia lah. dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Polda terkait menyebarkan hasil USG data pribadi Laura, seperti apa mungkin Bang? Kan pengacara tidak boleh seperti itu Bang. Yang jelas, halo Rasman, kau jadi masih tersangka di kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya. Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. Dalam waktu lawannya Hotman loh. kurun waktu 1 bulan atau gimana Bang? Dalam waktu dekat ini 1 minggu atau gimana Bang? Enggak, pokoknya lihat aja. Tapi dia masih nyenggol lihat aja. No comment. Mungkin update-annya sedikit Udah, pokoknya lihat aja dalam waktu dekat. Ya. Kenapa? Karena saya menduga adanya dugaan kriminalisasi, pemaksaan status tersangka terhadap saya. Dan saya ingatkan, kalau saya sampai bermasalah. Emang hebat ya Bang Rasman ini, begitu dijerat dengan pasal dan dijadikan tersangka, bilangnya dikriminalisasi, bilangnya seperti itu ya. Jadi memang orang ini tuh memang luar biasa pinternya ya. Tapi Bang Hotman juga tahu kelemahan Bang Rasman. Terus saya lihat lagi di YouTube dengan gagahnya pakai mobil masuk ke depan baris krim Mabes Polri yang nggak biasa-biasanya. Biasanya kan cicing. Tiba-tiba nongol tadi di situ. Ngomong di media, saya tidak ada damai untuk Rasman, jaga mulutmu. Mulut kau yang harus kau jaga. Saya berdoa kita ketemu di satu tempat berdua, supaya kau tahu saya siapa. Saya sabar dan
Saya hanya minta ke penyidik, Pak Dit Cyber, Pak Kabar Eskrim, apa urgensinya kasus remeh-temeh ini sampai heboh begini Indonesia? Apalah Rasman? Rasman ini bukan siapa-siapa. Saya masyarakat biasa, terlalu besarlah saya harus ditangani Mabes Polri bertahun-tahun begini. Kepentingan apa saya untuk membuat Iklim Hakim masuk TV? Urusan apa Iklim Hakim memberikan chattingan WA yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada saya? Jadi di dalam pikiran saya, yang membuat masalah ini adalah ada dugaan dua orang. Yang satu mengaku ketika melapor ke saya dan buat preskon, tidak mengenal dia sebagai asprinya. Mengatakan cemburu. Telepon tuh kayak sayang, ada kata sayang, I love you gitu. Lu balas ya? Saya I love you. Enggak, aku nangis. Langsung teriak-teriak, aku stres. Istrinya juga kayak ngedukung gitu. Nyuruh aku untuk udah kata kamu sama abang pegangan tangan aja mesra-mesraan. Kayak di situ langsung aku ngerasa, wah, gue dijebak. Dia ambil tangan aku, ikutin omongan saya. Saya Iklima berjanji bahwa akan menjalani hubungan denganmu. Nggak bisa bang, nggak bisa, aku punya pacar. Putusin pacar kamu. Kayak dia langsung cium aku gitu. Kamu diam apa gimana? Nangis aku. Hah? Aku bilang kamu jangan kayak gitu. Aku nggak nanti ini udah kamu jangan aja.